Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 pada mata kuliah Manajemen Pemasaran. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai pembentukan penawaran dengan pengembangan strategi produk. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Riki, NIM 077. Di sini saya sebagai moderator sekaligus pemateri yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofia Destia Mega sebagai pemateri pertama NIM 048. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian strategi produk. Strategi produk adalah visi perusahaan yang digabung dengan rencana teknis menuju ke sana. Strategi produk merupakan hal mendasar yang perlu dilakukan oleh pembisnis selain strategi pemasaran. Pasalnya, produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen guna memenuhi kebutuhan konsumen, baik produk yang berbentuk atau yang tidak berbentuk fisik. Strategi produk memiliki klasifikasi produk, klasifikasi level produk. Yang pertama, core produk, yakni semua manfaat pokok, core benefits yang ditawarkan produk kepada konsumen atau manfaat merupakan hasil yang diterima konsumen dari penggunaan atau kepemilikan sebuah barang atau jasa. Terus yang kedua, aktual produk, yaitu produk fisik atau delivered service yang memberikan manfaat produk. Dan yang ketiga, augmented product, yaitu aktual produk ditambah fitur-fitur pendukung lainnya seperti garansi layan antar dan lain-lain. Selanjutnya, hierarki produk. Setiap produk berkaitan secara hierarkis dengan produk-produk tertentu lainnya. Hierarki produk ini dimulai dari kebutuhan dasar sampai dengan item tertentu yang dapat memuaskan kebutuhan tersebut. Hierarki produk terdiri atas 6 tingkatan, yaitu needs family, yaitu kebutuhan inti atau dasar yang membentuk produk. Yang kedua, produk family, yaitu seluruh kelas produk yang dapat memuaskan suatu kebutuhan inti atau dasar dengan tingkat efektivitas yang memadai. Dan yang ketiga, produk kelas atau produk kategori, yaitu sekumpulan produk di dalam produk family yang dianggap memiliki koherensi fungsional tertentu. Sedangkan yang keempat, produk line, yaitu sekelompok produk dalam kelas produk yang saling terkait erat. Hubungan yang erat ini dapat disebabkan salah satu dari 4 faktor berikut, yaitu fungsi yang sama, dijual kepada kelompok pelanggan yang sama, dipasarkan melalui saluran yang sama, atau gerai yang sama. Terus harganya berada dalam rentang yang sama. Dan yang kelima, jenis produk atau produk type, yaitu sekelompok barang dalam lini produk yang sama-sama memiliki salah satu dari beberapa kemungkinan bentuk-bentuk produk tersebut. Dan yang keenam, item, yaitu suatu unit khusus dalam suatu merek atau lini produk yang dapat dibedakan berdasarkan ukuran, harga, penampilan, atau atribut lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karina Vivi Damayanti, NIM 139. Di sini saya sebagai pemateri kedua akan menjelaskan tentang strategi pasar, strategi positioning, dan repositioning produk. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang strategi produk. Strategi produk sendiri memiliki pengertian yaitu suatu strategi yang dilaksanakan oleh suatu perusahaan yang berkaitan dengan produk yang dipasarkannya dan juga berhubungan pula dengan hal-hal lain atau atribut lain yang melekat pada produk tersebut. Hanya dengan kepuasan konsumen, maka perusahaan akan mendapatkan keuntungan. Dengan demikian, produsen atau penjual harus menyediakan produk yang sesuai dengan keinginan konsumen. Strategi produk menjabarkan kebutuhan pasar yang ingin dilayani dan didominasi oleh strategi produk dan strategi pasar. Dan hal inilah yang menjadi tantangan terbesar dalam pengembangan dan penerapan strategi produk. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan tentang strategi positioning.
Positioning atau penentuan posisi yaitu merupakan suatu tindakan merancang penawaran dan citra perusahaan sehingga menempati suatu posisi kompetitif yang berarti dan berbeda dalam benak konsumen sasarannya. Dan hal tersebut tidak terlepas dari citra produk. Dan citra yang efektif melakukan 3 hal untuk suatu produk, yaitu yang pertama menyampaikan suatu pesan tunggal yang memantapkan karakter produk dan usulan nilai. Dan yang kedua menyampaikan pesan dengan cara yang berbeda sehingga tidak dikelirukan dengan pesan serupa dari para pesaing. Dan yang ketiga mengirimkan kekuatan emosional sehingga membangkitkan hati, emosi maupun pikiran konsumen. Dan 7 ancaman yang digunakan oleh positioning yaitu yang pertama berdasarkan atribut atau fitur produk. Dan yang kedua berdasarkan harga dan kualitas. Dan yang ketiga positioning yang dilandasi aspek penggunaan atau aplikasi. Dan yang keempat positioning berdasarkan pemakai produk. Yang kelima positioning berdasarkan kelas produk tertentu. Dan yang keenam positioning berdasarkan dengan pesaing. Dan yang terakhir positioning berdasarkan manfaat. Positioning sendiri memiliki tujuan yaitu untuk menempatkan atau memposisikan produk dalam benak konsumen sedemikian rupa sehingga produk tersebut terpisah atau berbeda dengan merek-merek pesaing. Dan untuk memposisikan produk sehingga dapat menyampaikan beberapa hal pokok kepada para pelanggan. Nah, dalam prosedur untuk melakukan positioning terdapat dalam 7 langkah pokok, yaitu yang pertama menentukan produk atau pasar yang relevan. Dimaksudkan untuk memenuhi lebih dari satu keinginan atau kebutuhan. Misalnya, pasta gigi dapat berguna untuk merawat kesehatan gusi, mencegah kerusakan gigi, membuat gigi tampak putih dan cemerlang dan mewangikan kulit. Oleh karena itu, produk dapat diposisikan di berbagai pasar yang berbeda. Yang kedua, menentukan cara dan standar yang digunakan konsumen dalam mengevaluasi pilihan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Biasanya itu, seseorang konsumen akan mengevaluasi berbagai alternatif pemecahan masalah yang dihadapinya dengan cara dan berdasarkan standar tertentu. Dalam hal ini, perusahaan perlu melakukan riset pasar agar dapat memahami cara dan standar. Dan yang ketiga, mengidentifikasi persepsi konsumen terhadap posisi pesaing. Maksudnya itu, pemasar perlu mengidentifikasi posisi yang ditempati pesaing dengan menggunakan perceptual map yang didasarkan pada atribut produk, situasi pemakai, atau kelompok pemakai. Yang keempat, mengidentifikasi senjang atau gap pada posisi yang ditempati. Maksudnya itu melalui analisis terhadap posisi berbagai produk yang saling bersaing. Maka dapat ditentukan daerah-daerah atau aspek-aspek yang belum tergarap maupun yang telah digarap banyak pesaing. Yang kelima, merencanakan dan melaksanakan strategi positioning. Setelah pasar sasaran ditentukan dengan posisi yang dikehendaki ditetapkan, maka pemasaran harus merancang program pemasaran yang dapat memastikan bahwa semua informasi mengenai produk atau merek yang disampaikan kepada pasar akan menciptakan persepsi yang diinginkan dalam benak konsumen. Jantung positioning adalah kampanye komunikasi pemasaran terintegrasi. Dan yang terakhir, memantau posisi. Posisi aktual setiap produk atau merek perlu dipantau secara berkesinambungan guna melakukan penyesuaian terhadap setiap kemungkinan perubahan lingkungan.
Dan yang terakhir, strategi repositioning produk. Repositioning dapat diartikan sebagai suatu usaha untuk memposisikan kembali suatu merek atau produk yang telah tertanam di mata masyarakat. Repositioning bertujuan untuk mengukuhkan suatu produk tersebut agar tetap bertahan. Repositioning dilakukan oleh perusahaan atau lembaga ketika eksistensi mereka terancam oleh keberadaan perusahaan yang sejenis, sehingga mereka perlu suatu penyegaran baik bagi pihak intern maupun ekstern. Positioning produk bersifat dinamis, artinya bisa berubah seiring dinamika lingkungan pemasaran, khususnya yaitu perubahan perilaku konsumen atau intensitas kompetisi. Dalam sejumlah situasi perusahaan, mungkin saja perlu melakukan positioning ulang atau repositioning. Situasi semacam itu dapat terbagi. Yang pertama, ada pesaing yang masuk dan produksinya diposisikan berdampingan dengan merek perusahaan sehingga membawa dampak buruk terhadap pangsa pasar perusahaan. Yang kedua, preferensi konsumen telah berubah sehingga atribut atau manfaat determinan yang selama ini ditonjolkan berkurang relevansinya. Yang ketiga, ditemukan kelompok preferensi pelanggan baru yang diikuti dengan peluang menjanjikan. Dan yang terakhir, terjadi kekeliruan dalam positioning sebelumnya. Dari beberapa kriteria atau persyaratan dapat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, apabila repositioning ditujukan bagi para pelanggan, maka implementasinya diwujudkan melalui upaya promosi mengenai berbagai variasi penggunaan produk. Dan yang kedua, apabila perusahaan bermaksud menjaring para pemakai baru, repositioning membutuhkan perubahan terhadap sejumlah elemen produk maupun cara mempresentasikannya kepada calon konsumen yang sebelumnya tidak tertarik dengan produk perusahaan. Dan yang ketiga, apabila repositioning produk dimaksudkan untuk menyajikan manfaat baru atas produk, maka diperlukan usaha mencari manfaat laten produk. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang strategi overlap produk. Nah, apa sih strategi overlap produk ini? Strategi overlap produk adalah strategi pemasaran yang menciptakan persaingan terhadap merek tertentu milik perusahaan itu sendiri. Nah, strategi overlap produk ini atau dikenal dengan strategi tumpang tindih, di mana perusahaan memilih strategi jenis ini, yaitu perusahaan memiliki berbagai varian jenis produk yang dihasilkan. Nah, perusahaan memang dengan sengaja membuat persaingan di antara merek perusahaannya sendiri. Persaingan ini dibentuk melalui 3 cara, yaitu yang pertama ada pengenalan produk yang bersaing dengan produk yang sudah ada. Nah, yang kedua, penggunaan label pribadi atau private labeling, yaitu yang menghasilkan suatu produk yang menggunakan nama merek perusahaan lain. Nah, yang ketiga, menjual komponen-komponen yang dipergunakan dalam produk perusahaan sendiri kepada para pesaing. Nah, penerapan strategi ini antara lain untuk yang pertama ini ada menarik lebih banyak pelanggan pada produk sehingga meningkatkan pasar keseluruhan. Nah, yang kedua ini mengupayakan pemanfaatan kapasitas penuh dan menutup biaya overhead. Nah, yang ketiga ini ada menjual kepada para pesaing sehingga dapat mewujudkan skala ekonomis dan meminimalisir biaya. Nah, yang kedua ini ada strategi lingkup produk. Nah, apa sih strategi lingkup produk ini? Strategi lingkup produk ini menyangkut perspektif terhadap bauran produk atau produk mix sebuah perusahaan, seperti jumlah lini produk dan banyaknya item dalam setiap lini yang ditawarkan. Nah, strategi ini diterapkan berdasarkan misi keseluruhan sebuah unit bisnis. Nah, karena di dalam pernyataan misi perusahaan tercantum bisnis pokok yang digeluti,
keputusan produk mix menyangkut 4 dimensi pokok, yaitu ada wide atau lebar, length atau panjang, deep atau kedalaman, dan konsistensi atau konsistensi. Nah, produk mix with mengacu pada jumlah lini produk yang dimiliki perusahaan. Nah, dengan demikian, pemasar dapat meningkatkan bisnisnya dengan 4 cara. Yang pertama ada menambah lini produk baru, yang kedua ada memperpanjang lini produk saat ini, yang ketiga ada menambah versi masing-masing produk, yang keempat ada mengubah tingkat konsistensi lini produk dalam rangka membangun reputasi kuat dalam bidang tertentu atau dalam berbagai bidang. Nah, yang ketiga ini ada strategi desain produk. Nah, apa sih strategi desain produk ini? Strategi desain produk di dalamnya terdapat 3 fokus utama, yaitu produk standar, terus ada produk spesifik, juga ada produk standar modifikasi. Nah, yang pertama ada desain produk standar. Nah, dari desain produk standar ini dapat diambil manfaatnya, yaitu penggunaannya tidak begitu banyak mengeluarkan biaya karena dapat menggunakan desain standar. Nah, desain standar ini perusahaan akan menggunakan produk produk massal, dan produk tersebut akan dipasarkan secara nasional dan lebih efisien. Nah, selanjutnya ada juga desain produk spesifik atau produk yang disesuaikan. Nah, dari desain ini produk dapat diartikan bahwa apabila di dalam suatu perusahaan bermaksud mengambil manfaat atau fleksibilitas dalam desain produk sebagai suatu strategi untuk bersaing menghadapi banyak produsen dari produk-produk standar lainnya. Nah, dari strategi desain ini, perusahaan biasanya berinteraksi langsung dengan pelanggan atau konsumen sampai produksi selesai dibuat. Nah, yang ketiga ini ada produk dengan standar modifikasi. Nah, desain ini lebih kepada menggabungkan atau mengkombinasikan suatu keunggulan atau manfaat dari 2 kriteria desain produk yang sudah disebutkan sebelumnya. Jadi suatu perusahaan tidak hanya mempromosikan produksinya dengan hal-hal yang standar saja, namun perusahaan menambahkan ajang produksinya dengan melibatkan konsumen terhadap barang yang diproduksinya. Nah, di dalam strategi ini, menurut Pandi Ciptono, membagi strategi ini menjadi 3, yaitu ada strategi produk tunggal. Nah, strategi produk tunggal ini bertujuan untuk meningkatkan skala ekonomis, efisiensi, dan daya saing dengan jalan melakukan spesialisasi pada satu lini saja. Nah, yang kedua ini ada strategi multi produk. Nah, apa sih strategi multi produk ini? Nah, strategi multi produk merupakan kebalikan dari strategi produk tunggal, di mana dalam hal ini perusahaan memang memiliki tujuan yang lain dalam menghasilkan suatu produk. Nah, yang ketiga ada strategi system of products. Nah, strategi ini digunakan untuk meningkatkan ketergantungan pelanggan terhadap produk perusahaan sehingga mencegah pesaing masuk pasar. Nah, yang ketiga ini ada strategi desain produk. Nah, apa sih strategi desain produk ini? Strategi desain produk di dalamnya terdapat 3 fokus utama, yaitu produk standar, terus ada produk spesifik, juga ada produk standar modifikasi. Nah, yang pertama ada desain produk standar. Nah, dari desain produk standar ini dapat diambil manfaatnya, yaitu penggunaannya tidak begitu banyak mengeluarkan biaya karena dapat menggunakan desain standar. Nah, desain standar ini perusahaan akan menggunakan produk produk massal, dan produk tersebut akan dipasarkan secara nasional dan lebih efisien. Nah, selanjutnya ada juga desain produk spesifik atau produk yang disesuaikan. Nah, dari desain ini produk dapat diartikan bahwa apabila di dalam suatu perusahaan bermaksud mengambil manfaat atau fleksibilitas dalam desain produk sebagai suatu strategi untuk bersaing menghadapi banyak produsen dari produk-produk standar lainnya. Nah, dari strategi desain ini perusahaan biasanya berinteraksi langsung dengan pelanggan atau konsumen sampai produksi selesai dibuat.
Nah, yang ketiga ini ada produk dengan standar modifikasi. Nah, desain ini lebih kepada menggabungkan atau mengkombinasikan suatu keunggulan atau manfaat dari dua kriteria desain produk yang sudah disebutkan sebelumnya. Jadi suatu perusahaan tidak hanya mempromosikan produksinya dengan hal-hal yang standar saja, namun perusahaan menambahkan ajang produksinya dengan melibatkan konsumen terhadap barang yang diproduksinya. Nah, selanjutnya ini ada strategi eliminasi produk. Nah, secara garis besar, produk-produk yang masuk dalam kategori eliminasi produk ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, profitabilitas yang dihasilkan rendah. Nah, yang kedua ini pertumbuhan volume penjualan dan pangsa pasar stagnan atau bahkan menurun, serta kerap kali terlalu mahal untuk merevitalisasi produk bersangkutan. Nah, yang ketiga ini resiko keuangan teknologi relatif besar. Nah, yang keempat adanya produk mulai masuk ke dalam tahap kedewasaan atau penurunan pada siklus hidup produk. Nah, yang kelima ini produk yang bersangkutan kurang sesuai dengan kekuatan atau misi unit bisnis. Nah, eliminasi produk ini dapat dilaksanakan dengan mengurangi pembuatan portofolio produk yang didapat dari unit bisnis perusahaan. Nah, biasanya tujuan dari eliminasi produk ini adalah membentuk bauran atau portofolio dari produk dan menyeimbangkan bisnis secara kesinambungan. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi diversifikasi. Strategi diversifikasi merupakan upaya mencari dan mengembangkan produk atau pasar yang baru atau keduanya dalam rangka mengejar pertumbuhan, peningkatan penjualan, profitabilitas, dan juga fleksibilitas. Nah, dalam strategi diversifikasi ini dapat dilakukan melalui 3 cara. Yang pertama ada diversifikasi konsentris, yang kedua ada diversifikasi horizontal, dan yang ketiga ada diversifikasi konglomerat. Untuk yang pertama adalah diversifikasi konsentris, di mana produk-produk baru yang diperkenalkan memiliki kaitan atau hubungan langsung dalam hal pemasaran atau teknologi dengan produk yang sudah ada. Contohnya adalah Unilever. Selain memproduksi pasta gigi, ia juga memproduksi sikat gigi. Seperti itu. Nah, dalam diversifikasi konsentris ini ada 2 cara yang dapat dilakukan, yaitu dengan cara mendirikan perusahaan baru atau juga bisa melalui merger dengan akuisisi. Merger merupakan penggabungan 2 perusahaan menjadi satu, misalnya Bank of Tokyo merger dengan Mitsubishi Bank menjadi Mitsubishi Tokyo Bank. Nah, sedangkan akuisisi merupakan suatu hal yang dilakukan dengan jalan mengambil alih kendali bisnis yang dimiliki perusahaan lain, misalnya melalui pembelian aset, saham, dan lain sebagainya. Misalnya, Bank Dagang Negara atau BDN mengakuisisi Bank Susila Bhakti atau BSB. Seperti itu. Nah, yang kedua adalah diversifikasi horizontal, di mana perusahaan menambah produk-produk baru yang sudah ada yang tidak berkaitan dengan produk yang telah ada, tetapi dijual kepada pelanggan yang sama. Contohnya, ketika Procter & Gamble yang secara tradisional merupakan perusahaan penghasil sabun memasuki berbagai jenis bisnis yang berbeda, misalnya keripik kentang, pasta gigi, kopi, dan lain sebagainya. Sedangkan yang ketiga adalah diversifikasi konglomerat, di mana produk-produk yang dihasilkan sama sekali baru dan tidak memiliki hubungan dengan dalam hal pemasaran maupun teknologi dengan produk yang sudah ada, serta dijual kepada pelanggan yang berbeda. Misalnya adalah Canon yang memproduksi mesin printer atau fotokopi, tetapi juga memasuki pasar kamera, komputer, dan lain sebagainya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai value marketing. Value marketing menekankan kinerja produk real dan penyampaian produk atau jasa sesuai dengan yang dijanjikan. Nah, pada prinsipnya value marketing ini bermakna penyediaan produk yang berkinerja sesuai dengan klaim, didukung dengan layanan yang sepatutnya, disampaikan dengan tepat waktu, dan dijual dengan harga yang dinilai sepadan dengan manfaat yang dijanjikan. Nah, secara spesifik, alternatif value marketing strategi ini
berupa 3 macam. Yang pertama ada quality strategi, yang kedua ada customer service strategi, dan yang ketiga ada time based strategi. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yakni quality strategi. Strategi ini menekankan pentingnya ancangan TQM atau Total Quality Management, di mana kualitas didasarkan pada preferensi konsumen dan bukan atas dasar evaluasi internal. Nah, sasarannya adalah mencapai kesempurnaan dalam segala aspek yang ditawarkan bagi pelanggan, sehingga pada gilirannya pelanggan akan merasa bahagia terhadap tingkat layanan yang diterimanya, kualitas produk, kinerja produk, dan dukungan yang melampaui ekspektasi pelanggan. Nah, yang kedua adalah customer service strategi, yakni strategi ini berupaya memberikan layanan prima kepada para pelanggan. Perusahaan perlu memutuskan dengan cermat siapa saja yang akan ingin dilayani, mengidentifikasi keinginan mereka, dan menetapkan strategi spesifik yang mampu menyediakan apa yang mereka inginkan. Nah, bentuk layanan yang ditawarkan di sini bermacam-macam. Di antaranya garansi, jaminan, pelatihan penggunaan produk atau jasa, dan juga konsultasi teknis. Yang ketiga adalah time-based strategi, yaitu strategi ini menekankan kepada kecepatan dalam merespons setiap perubahan pasar. Nah, sejumlah manfaat potensial yang dapat diraih melalui strategi ini, diantaranya adalah pangsa pasar, yang mana bisa bertumbuh karena pelanggan lebih suka mendapatkan pesanannya yang lebih cepat. Dampaknya adalah biayanya akan terpangkas secara signifikan, dan karyawan pun akan merasa senang karena mereka bekerja bagi perusahaan yang lebih responsif, dan karena operasi yang cepat akan memberikan mereka fleksibilitas dan juga tanggung jawab yang sangat besar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan langsung pada saat sesi diskusi berlangsung. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.